Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum ya memang harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan di dalam satu waktu terus-menerus. Maka dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut untuk berubah. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantoro, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zamannya. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Terus apa itu kurikulum? Yang pertama, kurikulum itu adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Terus yang kedua, keseluruhan pengalaman belajar murid. Kurikulum itu juga sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Dan yang terakhir adalah kurikulum itu juga sebagai jantung pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Kenapa? Karena arah dan tujuan pendidikan itu diatur di dalam kurikulum itu sendiri. Sehingga dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan kepada kurikulum itu sendiri yang dipakai di dalam satuan pendidikannya masing-masing. Lantas apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar murid atau peserta didik. Kurikulum itu kompleks dari multidimensi. Kurikulum itu juga dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama karena relevan dengan perkembangan zaman. Agar relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kita saja yang hidup di dunia ini, kita ingin berkembang. Guru mengajar memakai kapur tulis maksud saya. Nah, sedangkan orang yang mengajar sekarang memakai laptop atau proyektor. Jadi makanya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Makanya kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Dan terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakter sesuai kebutuhan sekarang yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati. Maka daripada itu, kenapa sebenarnya kurikulum itu harus berubah sesuai dengan zamannya? Karena perkembangan zaman. Ya. Sama juga kita hidup di dunia ini. Kita berkembang. Masa kita seperti dulu deh? Enggak deh. Maaf, guru saya dulu mengajar pakai papan tulis hitam. Memakai kapur tulis.
Lama-kelamaan karena perkembangan zaman ya kepala tulis diubah menjadi spidol. Dari spidol diganti lagi menjadi proyektor. Pakai PC atau laptop. Ya, apakah kita ingin mengajar seperti dulu? Memakai kepala tulis lagi? Tidak deh. Makanya kita harus berubah. Kurikulum juga berubah mengikuti perkembangan zaman. Alasan kedua, mengapa kurikulum harus berubah? Yang pertama, karena adanya perubahan iklim global. Yang kedua, adanya teknologi digital. Dan yang ketiga, adanya industri multinasional. Dan yang keempat adalah transformasi budaya. Ini kenapa ada perubahan iklim global? Mengapa teknologi itu selalu berkembang? Kenapa ada industri multinasional? Kenapa ada transformasi budaya? Contoh dulu, kita belanja di pasar tradisional. Sekarang yang berkembang apa? Setiap daerah ada apa? Supermarket. Itu tandanya bahwa perkembangan zaman itu selalu berubah. Makin hari makin canggih. Nah ini contoh perkembangan dalam dunia pendidikan. Gambarannya. Yang pertama, kita dulu memakai pensil, kertas. Lalu anak-anak sekarang cara belajarnya memakai WhatsApp, mengirim tugas di WhatsApp, mengirim foto, video tentang tugas-tugas yang diberikan kepada gurunya. Selanjutnya ada email. Kita juga bisa mengirim tugas, dokumen-dokumen, dan lain-lain sebagainya. Tempat penyimpanan dulu disket. Saya masih ingat waktu saya masih belajar komputer tahun 92-93. Pertama saya mengoperasikan yang namanya komputer tahun 92-93 itu belum ada Windows, masih DOS. Nah, kita mengoperasikan komputer memakai disket, tempat penyimpanan kita pada saat itu. Dulu DOS, diubah menjadi Windows. Dulu WS, sekarang Microsoft Word. Dulu Lotus, sekarang Microsoft Excel. Bahwa perkembangan di dunia teknologi digital itu makin hari makin maju. Begitu juga dengan perkembangan di dalam dunia pendidikan. Setelah disket ada flash disk. Tidak muat flash disk ada hard disk. Sekarang zaman makin berkembang. Tempat penyimpanan sekarang adalah Google Drive. Ya, itu kan namanya perkembangan. Nah, begitu juga dengan kurikulum harus berkembang. 4 komponen di dalam kurikulum. Yang pertama ada tujuan. Yang kedua ada konten. Yang ketiga ada metode atau cara. Yang keempat ada evaluasi. Komponen dalam kurikulum ini, yang pertama tentunya kita punya tujuan tertentu. Apa yang ingin kita capai, makanya itu ada tujuan. Setelah ada tujuan, kita melaksanakan atau mengerjakan yang namanya konten, konsep. Apa yang harus kita kerjakan? Bikinlah kontennya. Oh inilah yang dia suka anak-anak atau siswa saya. Terapkan kepada siswa. Metode. Bagaimana cara kita menerapkan cara mengajar kita kepada siswa. Si A dengan si B dengan si C pasti berbeda. Si A, oh ini anak maunya begini. Ya, kita bagaimana caranya lah. Metode apa yang harus kita laksanakan, terapkan kepada siswa sehubungan dengan karakteristik siswa ini. Selanjutnya kita evaluasi, kita menilai, kita melihat, oh ini anak maunya begini. Nah karena perkembangan zaman ya tidak mungkin begitu terus. Nah kita harus mengetahui, mempelajari teknologi berdasarkan perkembangan zaman sekarang. Baik siswa maupun guru mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan
saat ini dan masa yang akan datang. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan atau masa yang akan datang. Dan menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Ada 3 pilar pendidikan. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, sekolah. Orang tua sebagai pembimbing, orang tua sebagai pendidik, orang tua sebagai penasehat. Bagaimana orang tua menjaga anak-anaknya? Bagaimana mendidik anak-anaknya? Masyarakat itu juga bisa menilai kita bahwa oh ini anak maunya begini, ini anak maunya begini. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu. Bagaimana anak-anak kita bisa dikembangkan melalui mata pelajaran, melalui kurikulum yang kita dasari di satuan pendidikan kita masing-masing. Untuk itu, mengapa kurikulum perlu dirubah? Selanjutnya, rangka dasar kurikulum. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, yang keempat prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan yang kelima ada capaian pembelajaran. Oke, cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan aksi nyata yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Nun wal kalami wa ma yasturun, wastabiqul khairat, nasru minallah wa fatun qarib wa basrin mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.